Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM 444524120 dari kelas 4D. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan Google Earth Engine untuk mengetahui atau melihat klasifikasi multispektral yang ada di Pulau Tunda. Jadi di sini kita bisa mengetahui atau bisa melihat daerah-daerah seperti Lamun dan lain-lainnya. Jadi di sini cari Pulau Tunda dulu. Ini udah saya cari tadi. Lalu kemudian di sini kalian cari Sentinel seperti biasa, itu yang 2A. Lalu setelah itu salin si codingannya yang sudah diberikan. Di sini yang image collection kita ganti PS aja. Nah, terus di sini tambahkan geometri. Ini kita ke satelit ya guys, biar keren. Nah, si geometri ini kita ganti namanya menjadi inner. Ya. Nah, jika sudah begini, kita akan menitikan bagian innernya. Yang dimana si inner tuh di bagian yang pohonan nih. Jadi semua yang ada di sini tuh kayak garis ini ke sini ke sini ke sini. Nah, jika sudah seperti ini si innernya, ini kita tambahkan new layer, kemudian si geometrinya ini ganti menjadi outer. Oke. Nah, si outernya ini ada di sekitaran si Pulau Tundanya ini. Jadi dia kan bentuk Pulau Tunda misalkan seperti ini. Nah, dia ada di luarannya itu. Gak boleh sampai masuk. Kita langsung aja. Nah, bagian sininya guys. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan new layer lagi. Lalu di sini ganti Roy. Nah, si Roy-nya ini kita pakai yang ini, yang rectangle drawing, yang dimana ini kita tandain semuanya. Sebentar ya, belum. Lihat aja ke sini lagi. Nah, jika sudah seperti ini, di sini di yang bagian 63 di sini. Nah, di sini per class name-nya itu ada seagrass, shallow, sand, deep sand, coral, dan deep water. Yang dimana ini adalah si klasifikasinya itu. Nah, di bawah si klasifikasinya ini ada ada warna-warnanya. Jadi misalkan si Roy ini warna biru gitu. Nah, kalau si seagrass nih misalkan kita tambahin new layer dulu ya. Nah, dia warna kuning. Jadi nanti kita akan mengcopy si warnanya ini. Ini kita ganti dulu menjadi seagrass. Lalu oke. Nah, di sini kan kita akan menitikan ya guys ya. Jadi si inner sama si outer ini kita unchecklist dulu. Nah, kita akan menitikan si bagian si seagrass-nya itu. Namun, titikkan aja semuanya sebanyak mungkin. Nah, jika sudah ditandain bagian si seagrass-nya, mana sih tadi? Nah, si seagrass. Nah, kemudian kita tambahkan new layer, lalu kita ganti namanya menjadi shallow sand. Bagian si warnanya nanti di akhir aja jika sudah selesai. Nah, ini tuh kita zoom dulu nih. Tarik.
Nah, si Seleucene ini ada di daerah sini guys. Jadi nanti kita ada pasir-pasir gitu. Nah, jika sudah semua si bagian Seleucene-nya, kemudian itu kita new layer lagi. Nah, di sini kita ganti menjadi deep sand. Nah, si deep sand ini itu sekitaran sinilah. Nah, jika sudah semua nih yang deep sand-nya, itu kita akan layer lagi geometri, terus kita ganti menjadi coral. Benar kan, coral? Terus di sini nah, jika sudah semua, selanjutnya itu kita tambahkan new layer lagi, terus ke deep water. Oke. Nah, si deep waternya ini itu tidak boleh melewati si order. Jadi di sini kita checklist dulu si waternya. Nah, ini si water yang ini. Terus ini ya. Nah, jika sudah si deep waternya, kemudian di sini kita klasifikasikan yang si warnanya pertama itu kita press ini geometri ke ini kelas ini. Terus oh iya, jangan lupa di sininya disalin ya guys, dipindah ke yang ini, dipindah ke sini. Nah, terus ini selanjutnya juga Seleucene, deep sand sama coral dan deep waternya juga dilakukan dengan hal yang sama seperti yang seagrass. Nah, jika sudah, ini langsung saja kita run. Nah, jika sudah di run, di sini kita lihat training sample size-nya itu ada 6056, terus ada tes sample size-nya ada 411, terus ada confusion matrix-nya ada 6 elements. Terus ini ada akurasinya itu sekitar 0,86, yang dimana itu kemungkinan belum tentu valid ya guys. Jadi kemarin kan sudah menjelaskan unsupervised. Nah, di sini menjelaskan supervised. Kalau supervised itu pakai data referensi dengan turun langsung ke lapangan atau datanya tuh dilatih dan punya datanya gitu loh. Jadi kita turun langsung nih, misalkan aku ke Pulau Tunda. Nah, aku bisa tahu nih daerah si koralnya tuh bagian mana, atau si rebelnya tuh bagian mana. Rebel tuh itu patahan si karangnya itu biasanya berwarna putih. Nah, jadi di situ kita bisa menentukan mana sih lamun gitu. Jadi di sini kita bisa menitikan dari si Google Earth Engine ini guys gitu. Nah, di sini kan ada seagrass, Seleucene, deep sand, coral, deep water. Nah, ini kita bisa mengetahui ini nih guys, klasifikasi multispektral ini gitu dengan si supervised. Nah, ini sebenarnya masih sama seperti kemarin ya codingannya. Ini bisa diganti tanggalnya tuh, cuman di sini saya tidak menggantinya. Terus
Sudah. Jadi intinya si unsupervised itu adalah tanpa dilatih, sedangkan si supervised itu data yang dilatih. Nah, di sini oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.